Halo warga, selamat datang lagi di Kulik Bareng. Nah, di episode kali ini karena bentar lagi udah mau Idul Adha nih, kita mau bahas soal Idul Adha dan filosofi di balik peristiwa ini, ya kan? Jadi memang setiap tahun tuh umat Islam di seluruh dunia ini merayakan yang namanya Idul Adha. Kita nyembelih hewan, ya kan, terus kita berbagi daging sama yang membutuhkan, dan kita juga mengenang yang namanya kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Tapi apakah kita benar-benar memahami makna terdalam dari kurban itu sendiri? Nah, di balik kurban, menyembelih hewan, ya hal-hal yang kita lakukan ketika Idul Adha gitu pada umumnya, ya kan, ternyata ada filsafat spiritual yang mendalam ini, ya kan. Filsafat ini akan memberikan kita pelajaran tentang pengorbanan, cinta, dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail di dalam mimpi. Yang herannya, Nabi Ibrahim kagak pakai ragu, Nabi Ismail juga kagak pakai nolak. Jadi mereka pun akhirnya sepakat, ya udah ayo kita melakukan penyembelihan ini, ya kan. Nah, meskipun ya Nabi Ismail tuh anak kesayangan Nabi Ibrahim, pasti kan berat ya namanya jadi orang tua. Cuman karena memang kepasrahan total kepada Allah dan cinta yang luar biasa kepada Allah, maka mereka pun berdua sepakat, ya udah ini namanya perintah Allah, yuk kita jalanin. Akhirnya saat hendak disembelih nih, Allah pun dengan kuasanya mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Jadi ini tuh bukan hanya ujian, ini adalah perjalanan spiritual yang sangat mendalam. Pengorbanan di sini tuh bukan soal mengorbankan Nabi Ismail atau hewan atau ya apapun itu ya, tapi soal kesediaan kita untuk ngelepasin sesuatu yang amat kita cintai demi ketaatan kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, menurut para pemikir Islam nih ya, seperti Al-Ghazali dan Iqbal, kurban ini adalah latihan untuk menyembelih ego, ya kan? Jadi bukan hanya sekedar menyembelih hewan, tapi untuk menyembelih yang namanya ego kita. Kalau dalam konteks kisahnya Nabi Ibrahim, ego ini tuh disimbolkan melalui ya Nabi Ismail itu sendiri. Jadi ego adalah Nabi Ismail dalam diri kita gitu. Hal yang kita cintai tapi terkadang bisa jadi menjauhkan kita dari Tuhan kan. Ya namanya anak, kadang-kadang kita kecintaan banget gitu sama anak sampai kita akhirnya melupakan ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, kurban tuh adalah simbol bahwa kita tuh udah siap ngelepasin segalanya gitu. Ya itu kesombongan, harta yang berlebihan, ambisi duniawi, nafsu yang membutakan, bahkan keluarga yang sangat kita cintai gitu. Ibadah ini tuh bukan cuma sekedar ya menyembelih hewan terus berbagi daging, tapi seperti dalam surat Al-Hajj ayat 37 dikatakan bahwa daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Jadi ini tuh memang merupakan ibadah yang menyimbolkan, melambangkan, merepresentasikan ketakwaan kita kepada Allah, kepasrahan total kita kepada Allah. Nah, kurban tuh juga bisa menjadi suatu perwujudan atau manifestasi dari tauhid, ya kan. Kurban adalah ekspresi dari tauhid atau pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita berkorban, kita lagi bilang gitu, ya Allah, Engkaulah segalanya, aku rela melepaskan apapun untukmu. Ini tuh bukan sekedar kayak ya udah ritual tiap tahun aja gitu menyembelih hewan, berbagi, ya kan. Tapi ini sebenarnya adalah sebuah deklarasi spiritual. Menurut filsafat Islam nih, setiap tindakan kita tuh seharusnya bermuara pada satu titik, yaitu menghilangkan hal-hal yang membuat kita menduakan Allah di dalam hati kita, ya kan.
Jadi dalam dunia modern sekarang nih, ya zaman sekarang dah zaman now ini ya kan, kurban juga bisa bermakna, yaitu mengorbankan waktu untuk orang lain, melepaskan ego dalam hubungan, memilih kejujuran walau menyakitkan. Ya bisa juga bermakna kayak gitu dalam konteks dunia ya. Nah, hari ini tuh kita mungkin gak lagi diuji kayak Nabi Ibrahim gitu kan, diminta untuk menyembelih anak kesayangan Nabi Ismail. Tapi ujian kita juga tetap nyata dan ada kan. Seperti kayak apakah kita bisa nih ngorbanin kenyamanan kita untuk kebenaran, untuk ketaatan kita kepada Allah. Apakah kita bisa nundukin ego kita dalam hubungan dengan manusia, ya kan, untuk orang-orang terdekat dengan orang-orang terdekat, dan hubungan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apakah kita bisa nih bersedekah bukan karena ya udah nih ini sisa dari tabungan kita atau sisa dari uang kita sehari-hari, ya udah baru kita sedekahin. Tapi kita bersedekah tuh bener-bener karena kecintaan kita. Kita bener-bener ngasih segalanya, bukan karena emang ini sisa yang udah kita kagak butuhin, tapi karena emang rasa cinta, ya kan? Jadi pertanyaan soal filsafat yang berhubungan dengan kurban dan bagaimana konteksnya dengan hari ini adalah, apa sih sebenarnya yang paling kita cintain dan kita harus lepas demi Tuhan sebagai lambang kebenaran dan keesaan, dan juga demi kemanusiaan. Ini tuh bukan sekedar kambing atau sapi atau domba atau apapun binatang yang kita korbanin untuk hari Idul Adha ya kan, tapi tentang nilai spiritual yang bisa mengubah kita dari dalam. Nah, dalam simbolisme Islam klasik, jadi dari misalnya hewan yang dikurbankan atau daging yang dikurbankan, terus alat pemotong yang digunakan, dan juga darah yang berasal dari peristiwa kurban tersebut, itu tuh ada makna-maknanya. Contohnya kayak misalnya hewan itu maknanya nafsu dan ego. Jadi ya udah kita menyembelih nafsu dan ego kita. Terus alat potongnya atau pisaunya itu adalah ketegasan spiritual gitu. Terus darah itu adalah bukti kesungguhan dari suatu pengorbanan. Jadi saat kita nyaksiin ada darah ngalir gitu ya kan dalam peristiwa Idul Adha ketika menyembelih kurban, itu harusnya bisa jadi pengingat kita bahwa mendekat kepada Tuhan tuh butuh pengorbanan nyata. Ya kan, bukan sekedar lisan, cuman emang harus ada aksinya gitu. Jadi pada intinya kurban itu sebenarnya mengajarkan kita untuk memilih Allah di atas segala-galanya yang ada di dunia ini. Entah itu ego kita, harta kita, keluarga kita, apapun deh, ya kan. Untuk kita berani kehilangan demi menemukan apa yang sejati itu, yaitu ya udah ketaatan kita kepada Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hari raya kurban ini coba deh kita renungin. Kira-kira apa sih yang paling kita genggam kuat tapi sebenarnya harus kita lepasin gitu? Atau kita benar-benar bertauhid gak sih? Benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Atau masih menyembah diri sendiri dan bisa jadi hal-hal lain di dunia, ya kan? Coba deh kita renungin. Jadi semoga kurban kita di tahun ini bukan hanya sebagai bentuk ritual tahunan gitu ya kan, tapi juga sebagai upaya kita untuk benar-benar ngebersihin hati kita, untuk benar-benar memikirkan lagi gitu, untuk benar-benar berkontemplasi lagi sebenarnya tujuan kita sebagai manusia hidup di dunia ini apa sih, selain ya taat dan beribadah kepada Allah, selain menjadikan Allah sebagai satu-satunya prioritas di hidup kita ya kan. Gak ada lagi yang lebih tinggi, lebih besar, lebih penting dibanding Allah. Ya, ini mesti coba kita renungin lagi sih. Oke deh, jadi sekian dulu video kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk menguatkan lagi iman kita dan mencari makna atas apa sih sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini ya kan. Apalagi deket nih sama Idul Adha atau hari raya kurban ya kan. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi manusia yang selalu taat kepada Tuhannya, dan semoga
Idul Adha dan Hari Raya Kurban kita di tahun ini berjalan lancar dan hikmat, dan kita bisa kumpul sama keluarga, bisa berbagi, dan yang paling penting kita bisa memaknai Hari Raya ini dengan sebenar-benarnya, ya kan? Oke deh, kalau gitu terakhir jangan lupa untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye-bye.